Usai menahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim yang mengadili perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO sebagai tersangka dugaan suap atau gratifikasi pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Diperkirakan total uang diterima ketiga hakim itu senilai 22,5 miliar rupiah. Bagaimana kronologinya? Penetapan 3 tersangka itu diumumkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung Jakarta pada Senin 14 April 2025 dini hari. Ketiganya adalah Juyamto yang duduk sebagai Hakim Ketua, Agam Syarif Baharudin selaku Hakim Anggota, dan Ali Muhtarom selaku Hakim Ad Hoc. Qohar mengungkapkan ketiganya turut menerima uang yang diberikan oleh pihak terdakwa korporasi. 3 korporasi yang berperkara itu diduga memberikan uang sebesar 60 miliar rupiah dalam bentuk pecahan dolar AS dan Singapura kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Uang tersebut pertama kali diterima sebelum sidang kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah digelar. Kala itu, Arif Nurianta memanggil Juyamto dan Agam untuk memberikan uang pecahan dolar AS yang jika dirupiahkan setara 4,5 miliar rupiah. Kemudian di rentang Oktober-November 2024, Arif kembali memberikan uang dalam pecahan dolar AS senilai 18 miliar rupiah kepada Juyamto. Oleh Juyamto, uang itu kemudian dibagikan kepada majelis hakim dengan jumlah yang berbeda-beda. Juyamto menerima uang senilai 6 miliar rupiah, Agam 4,5 miliar rupiah, dan Ali Muhtarom senilai 5 miliar rupiah. Tidak hanya bagi ketiga hakim, Muhammad Arif Nurianta juga memberikan uang kepada Wahyu Gunawan sebesar 50.000 dolar AS. Uang itu sebagai upah sebagai penghubung. Jadi uang 60 miliar itu diterima oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat itu. Jakarta Pusat pada saat itu. Kemudian tadi saya sampaikan berapa yang diberikan kepada 3 majelis hakim. Sudah pada dengar semua. Pertanyaannya gimana sisanya? Inilah yang masih kami kembangkan. Apakah sisanya masih ada yang dibagi kepada orang lain ataukah seluruhnya dikuasai atau dalam penguasaan yang bersangkutan yaitu tersangka MAN. Agak panjang ya. Tuh. Terus untuk penelusuran aset kepada 3 tersangka yang telah ditetapkan pada malam hari ini juga sama. Masih terus berlanjut. Tadi saya sampaikan ada beberapa tempat atau rumah yang sudah digeledah, namun tidak sampai di situ saja. Penyidik bahkan malam ini juga masih bergerak. Ya, masih bergerak. Nanti seperti apa hasilnya akan kami sampaikan perkembangannya pada waktu lain. Selain uang miliaran rupiah, Kejagung juga menyita sejumlah mobil mewah dan puluhan motor yang diduga terkait kasus ini. Apa saja barang bukti yang ditemukan oleh Kejagung? Di awal Kejagung telah menyita 4 unit mobil, 3 diantaranya merupakan mobil mewah, yakni Ferrari Spider, Nissan GT-R, dan Mercedes-Benz. Di lokasi penggeledahan lainnya, penyidik juga menyita 21 unit sepeda motor dari berbagai jenis dan 7 unit sepeda. Motor dan sepeda hasil sitaan itu pun telah dibawa ke Kejagung. Sepeda motor yang disita tergolong mewah dan berasal dari sejumlah jenama terkenal seperti Harley Davidson, BMW, Triumph, Norton, dan Vespa. Penyidik menduga barang-barang itu terkait dengan dugaan suap atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya, penyidik Kejagung telah menetapkan 4 tersangka dalam perkara dugaan suap atau gratifikasi di PN Jakarta Pusat. Mereka adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakpus, Wahyu Gunawan, selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang sebelumnya bertugas di PN Jakpus, Marcella Santoso, selaku Kuasa Hukum Perusahaan, dan Arianto, selaku Kuasa Hukum Perusahaan. Sorotan pun mengarah kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta, yang merupakan aktor utama dalam kasus suap ini. Seperti apa sebenarnya sepak terjang Arif? Berdasarkan laman PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nurianta merupakan pegawai negeri sipil berpangkat Pembina Utama Muda golongan 4C. Ia dilantik sebagai Ketua PN Jaksel pada Rabu 6 November 2024. Nama Arif Nurianta sebelumnya pernah jadi sorotan publik saat memutus lepas 2 terdakwa penembak Laskar FPI atau dikenal sebagai peristiwa KM50 berdasarkan pertimbangan alasan pembenaran dan pemaafan pada 18 Maret 2022. Dalam LHKPN di KPK, harta Arif Nurianta tercatat 3,1 miliar rupiah lebih. Laporan yang dibuat pada 31 Desember 2024 ini terdiri atas tanah dan bangunan
alat transportasi, dan mesin serta surat berharga dan kas. Terungkapnya kasus suap di ranah peradilan ini menambah daftar panjang kasus yang melibatkan lembaga peradilan di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi alarm bahaya bagi kualitas penegakan hukum di Indonesia yang harus segera mendapat perhatian khusus oleh pemerintah. Jangan sampai publik beranggapan bahwa hukum di negeri ini bisa dibeli dengan uang. Kalau menurut sahabat Kompas, apa kira-kira penyebab kasus suap di ranah peradilan ini terus terulang?